Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas bagian kedua dari persiapan untuk penilaian tengah semester ya, untuk bidang fisika kelas 11. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nah, dari hasil percobaan sebuah gas yang digantungi beban diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya seperti di tabel berikut ini ya. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa besar pertambahan pegas ya, pertambahan yang pegas jika digantungi beban 1,2 kg. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ini kan satuannya semua dalam gram ya. Oke. Jadi ini yang tadi 1,2 kg kita bisa ubah dulu ke gram gitu biar sama ya. Jadi massa yang digantung adalah 1200 gram, kan dikali 1000 ya, dari kilogram ke gram ya. Nah, jadi kita sudah paham ya, kalau misalnya si pegas digantungi beban, nah misalnya M1, kemudian kalau digantungi beban yang lebih besar, tentunya dia akan lebih panjang gitu. Katakan di sini ada delta X1, nah yang ini udah jadi delta X2. Nah, sedangkan tetapan pegasnya kan ini tetap sama gitu. Sehingga kalau kita tinjau dari hukum-hukumnya, F sama dengan K kali delta X. Nah, jadi K-nya ini kan F per delta X. Nah, F di sini itu dari apa? Ya, dari gaya berat F-nya. Nah, sehingga kalau kita samakan, maka K kondisi 1 sama dengan kondisi kedua. Di sini adalah F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Nah, sedangkan F di sini adalah M. Jadi M1 G1 per delta X1 sama dengan M2 G per delta X2. Jadi G-nya bisa kita coret. Nah, kita ambil yang satu yang mana, itu bebas, pilih dari nomor berapa saja yang di tabel tadi. Nah, ini. Jadi boleh ya dari tabel 1, misal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nanti akan sama saja. Saya ambil di nomor 1 ya. Ini 500 gram masanya. Kita kasih 500 gram per delta X-nya di sini 4 ya. 4 cm. 4-nya tadi gram, ini cm. Nah, sedangkan M2, nah M2-nya yang kita mau cari nih. Nih kita pakai 1200 ya. 1200 gram per delta X2. Ini kami bisa coret, kemudian nolnya 2 kiri, 2 kanan juga bisa coret ya. Sehingga 5 delta X2 sama dengan ini 48. Sehingga delta X2-nya adalah 48 per 5 ya. Ini atau 69,6 cm. Nah, seperti itu dia. Oke, saya harap ini bisa dipahami untuk soal nomor 1-nya ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Untuk nomor 2, semua mobil memiliki 4 roda. Keempat roda tersebut dihubungkan dengan pegas ya, identik ini pegasnya. Jadi pegasnya ini identik. Jika massa kosong mobil 1,2 ton, pegas memendek 10 cm. Artinya ketika mobil itu tidak dimuatin apapun, dia sebenarnya sudah memendek karena ada bobot dari mobil. Oke, kemudian asumsikan bobot terbagi sama rata pada masing-masing pegas. Besar pemendekan pegas jika dinaiki oleh 5 penumpang yang masing-masing bermassa 60 kg adalah. Oke. Artinya ada penambahan, ini hampir konsepnya sama seperti yang nomor 1 tadi, bahwa K di situ jadi F per delta X ya. Nah, ini walaupun dia katakanlah paralel segala macam, berarti K-nya kan nggak berubah di situ. Sehingga bisa kita buat bahwa M1G per delta X1 yang tadi ya, ini sama dengan M2G per delta X2 begitu ya. Nah, G-nya bisa dicoret. Kemudian M1-nya itu yang tadi, yang 1,2 ton atau 1200 kg gitu ya. Per delta X pertamanya 10 cm gitu. Nah, untuk M2, nah M2 di sini
dianya jadi berapa? Karena tadi awalnya udah 1200 ya kan. Nah, ditambah sama ini 5 kali 60. Jadi 1200 ditambah ini 300. Jadi 1500 kg. Nah, maka ini 1500 per delta X kedua. Bisa coret nilai 2 kiri kanan. Kemudian sama-sama dibagi 3, ini bagi 3 4. Bagi 3 ini 5, kita kali silang ya. 4 kali delta X2 sama dengan 50. Sehingga delta X2 sama dengan 50 bagi 4 atau 25 per 2, 12,5 cm. Nah, tentu ada makin pendek ya pemendekannya, makin besar seperti itu. Oke. Nah, saya harap itu sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 3 nih, satu lagi deh. Ya, nomor 3 ini sistem pegas terdiri dari 4 pegas identik dihubungkan secara paralel. Sistem pegas mengalami perubahan panjang 12 cm jika digantungi sebuah bandul besi. Jika tiba-tiba satu pegas putus, maka pertambahan sistem pegas menjadi. Nah, artinya di sini awalnya ada 4 pegas nih ceritanya. Jadi dari 4 pegas ini dihubungkan secara paralel. Jadi awalnya ada 4 pegasnya. Oke. Kemudian tiba-tiba salah satunya putus, dikatakan di soal. Berarti tinggal berapa pegasnya? Nah, tentunya tinggal 3 ya. Kalau di sini tadi identik ya, berarti kayaknya sama. Nah, artinya tentunya akan berubah si tetapan sistemnya, tetapan sistem pegasnya ya. Nah, sini awalnya katanya delta X-nya itu, delta X1 ya, itu adalah 12 cm. Nah, ini setelah putus satu biji, satu pegas, maka jadi berapa gitu. Nah, kondisi ini berarti masanya kan sama ya, masanya. Ya, jadi kita bisa pakai perbandingan juga ya. Misalkan tadi F sini kan sama dengan K kali delta X ya. Nah, jadi K-nya di sini adalah delta X-nya kita tanya di soalnya. Delta X sama dengan F per K. Ini kita bandingkan antara delta X1 banding delta X2. Ini F per K1 banding F per K2. F-nya kan sama, karena masanya tidak diganti. Nah, delta X1-nya tadi 12 cm. Ini 12 banding dengan delta X2 sama dengan 1 per K1-nya. Nah, K1-nya diparalelkan ada 4 biji, berarti 4K ya. 4K, sedangkan yang K2-nya berarti tinggal 3, ini jadi 3K aja. Oke, ini jadi kita buat 3K. K-nya bisa coret, sehingga ini 3 banding 4. Ya, itulah 12 banding delta X2. Nah, ini dekat kali dekat, jauh kali jauh. 3 delta X2 sama dengan 4 kali 12. 3 bisa dibagi 1, sedangkan 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi delta X2 nya adalah 16 cm. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 4 ya. Nah, di soal ini dikatakan sistem pegas A terdiri dari 3 buah pegas identik dihubungkan secara seri dan ujung bawahnya digantungi beban bermassa M. Sistem pegas B terdiri dari 3 pegas yang sama ya, jadi sama dengan yang A tadi, tetapi dihubungkan secara paralel dan ujung bawahnya sistem pegas digantungi beban bermassa 2M. Besar perbandingan pertambahan panjang sistem pegas A dan B. Oke. Nah, jadi dari konsep ini hampir sama seperti soal nomor 3 tadi ya, bahwa kita pakai perbandingan, jadi delta X1 banding delta X2 dari konsep hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X ya. Oke, ini jadi F1 per K1 banding F2 per K2. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ya, untuk itu kan ditanya perbandingannya delta X1, ini saya buat A aja ya biar
biar sesuai sama soalnya ya. Ini yang B-nya. Tentu di sini FA-nya massa A berapa tadi? M ya. Ini M per K-nya di situ karena dihubungkan secara seri. Nah, kalau yang A tadi secara seri berarti 1 per KA. Ini sama dengan 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K 3 per K atau KA-nya adalah K per 3 ya. Seperti itu. Jadi kita buat sini K per 3 dibandingkan, sedangkan bagian B dia dihubungkan secara paralel. Kalau paralel berarti untuk yang bagian B-nya ya ditambahkan aja semuanya gitu. Sehingga jadi 3K ya. Nah, M-nya tapi beda. M-nya ini 2M ya kalau di yang bagian B-nya. Berarti 2M per 3K. Oke, ini M-nya sama-sama bisa coret. Yang ini jadi 1. K-nya juga bisa coret. Sini jadi 1 per 3 ya. Jadi 3 banding 2 per 3. Kalau dikali 3 semua bisa setiap ruasnya. Ini jadi 9 banding 2 ya. Oke, itulah perbandingan perubahan panjang delta A, ini delta X P-nya ya, seperti ini. Oke, ini sudah bisa dipahami untuk nomor 4-nya. Lalu berikutnya kita lihat nomor 5. Sebuah kawat jika ditarik oleh gaya F ya, maka akan bertambah panjangnya 0,2 mm. Nah, jika kemudian kawat dipotong 40% dan ditarik oleh gayanya 2F, maka besar pertambahan panjang pegas adalah ini sama ya seperti nomor 4 tadi juga. Tapi di sini ada perbedaan. Ini pegasnya kan maksudnya kawatnya cuma 1 gitu ya. Maka kita gunakan konsep elastisitas, modulus elastisitas. E sama dengan ini FL per A kali delta L. Nah, dimintanya kan delta L ya. Nah, delta L ya, sama dan kita bandingkan di FL per E kali A ya. Nah, lalu kita coba bandingkan antara si delta L awal 1 banding delta L setelah diubah ya. Sehingga ini jadi F ya, F-nya F1 L1 per E kali A. Nah, di sini F2 L2 per E kali A. Nah, karena kan ini jenis kawatnya kan nggak berubah, berarti E-nya sama. Sedangkan luas penampangnya juga nggak berubah, berarti A-nya juga dihilangkan. Nah, F-nya awal ini F, sedangkan yang pertama kita sebutlah L1. Ini F2-nya jadi 2F, tapi di sini dikatakan L2 dipotong 40%, berarti tinggal berapa? Tinggal 60% atau 0,6 L1 gitu. Ini bisa dicoret L-nya, F-nya juga bisa dicoret. Tinggal 1 banding berapa nih? 1,2. Nah, tadi delta E pertamanya kan 0,2 nih, 0,2 mm banding delta L2. Nah, ingat ya, dekat kali dekat, jauh kali jauh, sehingga delta L2 sama dengan 0,2 kali 1,2, diperoleh ini adalah 0,24 mm ya, seperti ini dia. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.